Ya, para sahabat yang terkasih, anggota Perdaki, khususnya Klinik Pratama, saat ini kita lanjut untuk melihat ya masing-masing bab, dan dari masing-masing bab ini kita akan telusur ke masing-masing standar, kemudian kriteria, dan setelah itu pembahasan EP ya, atau elemen penilaian ya. Di sini saya akan perkenalkan ada file Excel yang berisi instrumen standar akreditasi klinik Pratama, lengkap terdiri dari kriteria dan EP, kemudian kalimat elemen penilaian, kemudian bisa kita isi skornya, jadi kita bisa melakukan self assessment di sini. Kemudian ada juga nanti kita bisa isi fakta dan analisisnya. Dan di sini yang penting kita tahu juga apa yang diminta dalam elemen penilaian. Adakah regulasinya yang diminta? Biasanya kita singkat R. Kemudian adakah dokumen buktinya? Kita biasa singkat D atau dokumen. Ini kedua, baik regulasi ataupun dokumen menunjukkan adalah dokumentasi. Sedangkan surveyor juga akan menilai yaitu observasi, wawancara, dan simulasinya. Nah, jadi ada O, W, dan S. Setelah itu bisa ada beberapa hal yang sekiranya perlu dikerjakan, maka kita bisa tulis di kolom rekomendasi di sini. Kita mulai dari bab 1, yaitu KMFK ya. Di sini kriteria 111, EP1, dilakukan analisis terhadap pendirian klinik yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan seterusnya. Di sini kita melihat ya bahwa suatu klinik sebenarnya ketika sebelum didirikan pasti harus ada analisisnya. Ya. Mengapa membutuhkan klinik di daerah itu dan apa plus minusnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana yang sudah terlanjur, kliniknya sudah didirikan misalkan 50 tahun yang lalu. Nah, ini tetap harus dibuat analisisnya ya. Jadi apakah dia sudah mempertimbangkan tata ruang daerah, artinya tempat kliniknya itu apakah sudah bebas gitu ya dari memang kegunaan untuk umum, misalkan ternyata itu daerah hijau. Nah, ini kan tidak boleh untuk pendirian suatu klinik. Kemudian juga melihat jumlah penduduknya, berapa kecamatan ya, atau populasi di daerah itu yang bisa tercover oleh pelayanan klinik. Data-data ini pasti kita butuh dari luar ya, misalkan dari BPS, bisa kita ini download dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga minta di Dinas Kesehatan. EP2 hampir sama dengan EP3, ini hanya breakdown-nya saja. Kita lanjut ke EP4. EP4 di sini klinik memiliki perizinan yang berlaku. Nah, silakan nantinya harus ditunjukkan bukti izin operasionalnya, ya, IMB-nya bahkan, kemudian izin prinsipnya, misalkan kalau juga ada lift, ya, kemudian ada penangkal petir, ini tentu saja kita harus mempunyai izin, ya. Kita lanjut ke kriteria 112, EP1, klinik diselenggarakan di atas bangunan yang permanen. Ya. Artinya memang harus mempunyai dinding, ya. Jadi benar-benar tidak bergerak, ya, tidak bisa dipindahkan, ya. Jadi bukan klinik bergerak ini, kliniknya harus statis. EP2, klinik tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain.
Nah, biasanya ada beberapa klinik yang aksesnya atau bangunannya tersebut ternyata jadi satu dengan tempat tinggalnya dari pemilik. Nah, ini dalam standar akreditasi sudah tidak diperkenankan, ya. Jadi memang akses untuk klinik dan akses untuk rumah tinggal atau tempat tinggal itu tidak boleh menjadi satu. EP3, bangunan klinik memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada hasil evaluasi terhadap bangunan fisik. Kemudian nantinya pengamatan surveyor itu akan melihat pemenuhan bangunan klinik terhadap persyaratan lingkungan sehat. Ini teman-teman bisa melihat di dalam Permenkes tentang standar bangunan. Biasanya masih standar bangunan rumah sakit, ya. Jadi kita melihat misalkan minimal ketinggiannya berapa. Kemudian luasan untuk pencahayaan atau ventilasi itu juga harus memenuhi standar. Kriteria 113 EP1, ketersediaan ruangan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan. Bagaimana yang dimaksud persyaratan minimal? Ini bisa dilihat di Permenkes nomor 9 ya, tentang klinik. Jadi di situ ada persyaratan ruangan yang harus diadakan. Tentu saja berbeda antara klinik rawat jalan saja dengan klinik rawat inap. Ya. Misalkan ada ruang pemeriksaan, kemudian ada ruang pojok ASI, ada ruang tindakan, dan sebagainya. EP2, tata ruang tersebut ya di klinik itu memperhatikan akses, keamanan, dan kenyamanan. Di sini yang masih sering adalah tata ruang klinik biasanya tidak memperhatikan akses. Jadi akses ini termasuk juga lalu lintas pasiennya nanti, ya. Jangan sampai ada cross atau tabrakan, ya. Jadi misalkan pasien mau ke kasir atau ke farmasi, kemudian pendaftarannya ada di mana, ya. Jangan sampai yang area pendaftaran malah ada di bagian tengah, misalkan seperti itu. Area pendaftaran ya tetap biasanya di paling depan. Nah, kemudian beberapa ruangan juga harus dilihat tentang keamanan. Misalkan penyimpanan rekam medik. Ya, ini harus tempat khusus dengan akses yang sangat terbatas, tidak bisa masuk atau dilalui banyak orang, apalagi pasien. Kemudian juga farmasi. Nah, selain itu, kenyamanan juga diperhatikan. Misalkan luasan untuk ruang tunggu, ya. Apakah pasien dapat duduk dengan nyaman atau berhimpit-himpitan. EP3, di klinik juga harus ada pengaturan ruang yang mengakomodasi kepentingan penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut. Ini yang menjadi kebaruan untuk standar, ya. Sekarang sudah menyangkut masalah disabilitas, berarti aksesnya harus aman untuk orang-orang dengan disabilitas, ya. Kemudian juga ada satu atau mungkin beberapa bangku prioritas, ya, untuk penyandang cacat, anak-anak, dan biasanya juga ibu hamil, ya, dan orang usia lanjut. Kriteria 114 EP1, tersedia prasarana klinik sesuai kebutuhan. Prasarana klinik ini contohnya seperti air, listrik, ya. Kemudian kamar mandi, ini adalah beberapa prasarana klinik. EP2, dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana klinik, ya. Artinya ketika ada pemeliharaan berarti jadwalnya itu harus ada di dalam program pemeliharaan, ya. Di sana harus benar-benar tercantum adanya jadwal untuk memelihara prasarana klinik. EP3,
dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana klinik. Nah, siapa yang memonitoring? Ini pastinya bukan pelaksananya, ya. Yang memonitoring biasanya adalah atasan dari pelaksana itu, ya. Yang ada mungkin bahkan di dalam struktural dari klinik tersebut. EP4 ini dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana klinik, apakah misalkan fungsi airnya berjalan dengan baik, apakah sudah memenuhi sesuai kebutuhan. Dan EP5 dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring, ya. Ini sebenarnya juga termasuk konsep PDCA, ya. Ada cek, yaitu monitoring, dan tindak lanjutnya itu adalah action-nya. Berikutnya 115, ini tersedia peralatan medis dan non medis sesuai jenis pelayanan yang disediakan. Ini dari artinya sudah jelas. Kira-kira yang medis meliputi dari sterilisator, ya, sampai tensimeter, stetoskop, dan lain sebagainya. Sedangkan yang non medis bisa saja berupa komputer, ya, printer, dan sebagainya. EP2 dilakukan pemeliharaan yang terjadwal. Nah, ini hampir sama dengan kriteria yang sebelumnya. Pemeliharaan ini harus ada di program, ya. Kalau kita bicara program berarti ada sistematikanya, ada 9 bab, ya. Pemeliharaan di sini khususnya untuk peralatan medis dan non medis. Sedangkan kriteria yang di atas itu untuk prasarana. EP3 dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan. Selalu, ya, dimonitoring. EP4-nya monitoringnya terhadap fungsi peralatan medis dan non medis. Dan EP5 dilakukan tindak lanjut. Kira-kira ketika fungsinya belum berjalan dengan baik, atau berjalan sebagian, atau malah tidak berfungsi, nah, tindak lanjutnya apa? Apakah berupa reparasi, ataukah pengadaan atau pembelian ulang? Nah, itu adalah tindak lanjut hasil monitoring. EP6 dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis yang perlu dikalibrasi. Nah, ini saran saya memang harus diinventaris beberapa peralatan, ya. Ini memang dilakukan rutin dan kita mengajukan kalibrasi ke BPFK, ya, sesuai dengan regionalisasinya. Bisa area Jakarta, Surabaya, kalau yang daerah timur biasanya di Makassar, seperti itu. Ya, perlu diketahui nanti teman-teman kalau mengajukan ke BPFK biasanya agak lama antrian, ya, kemungkinan bisa sampai 6 bulan. Maka ini harus menjadi prioritas yang harus dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu mereka melakukan kalibrasi. EP7 peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin memiliki izin yang berlaku, jadi dipastikan izinnya tetap berlaku. Di sini yang biasanya menjadi contoh adalah alat ronsen, ya. Pastikan kalau yang mempunyai alat ronsen izinnya tetap berlaku. Itu. Selanjutnya ini adalah standar 1.2, ya. Kita kemudian menunjuk kepada kriteria 121, ini tentang pengelolaan, ya. Kriteria 121 EP1, penanggung jawab klinik adalah dokter atau dokter gigi. Ini sudah jelas juga sesuai di Permenkes nomor 9, ya, tahun 2014 tentang klinik, ya.
Jadi ada yang bertanya apa bedanya penanggung jawab klinik dengan pimpinan klinik. Nah, penanggung jawab klinik bisa saja dia menjadi pimpinan klinik, ya, tetapi pimpinan klinik belum tentu dia adalah penanggung jawab klinik. Ya. Pimpinan klinik biasanya ada di atas penanggung jawab klinik, kalau itu pun ada ya di dalam struktur dari suatu klinik. Ya. Pimpinan klinik memang tidak harus dia berasal dari background medis, ya, tetapi sebagai penanggung jawab klinik dia kompetensinya jelas, ya, dia harus dari medis. EP2 ada kejelasan persyaratan penanggung jawab klinik. Nah, kejelasan ini bisa kita cantumkan nantinya di dalam setiap jabatan itu mempunyai kualifikasi. Nah, salah satunya kalau di sini penanggung jawab klinik adalah harus dokter atau dokter gigi, berarti S1 kedokteran atau kedokteran gigi, seperti itu. EP3 kejelasan uraian tugas penanggung jawab klinik. Ini sudah jelas. EP4 terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. Ketika meminta bukti pemenuhan, berarti kita membandingkan antara persyaratan tadi yang sudah dibuat dengan file kepegawaiannya dari penanggung jawab tersebut, apakah sesuai, ya. Oh iya, ternyata ijazahnya kedokteran. Nah, seperti itu. Kriteria 122 EP1 dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan. Analisis kebutuhan tenaga ini artinya kita sudah mulai menghitung, ya. Analisisnya adalah perhitungan jumlah ketenagaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya yang dibutuhkan berarti kita melihat atau mempunyai data berapa jumlah kunjungan, berapa beban kerja dari setiap unit-unit kerja atau unit pelayanan yang disediakan ini. Misalkan di dalam unit pendaftaran, ya, butuh berapa orang untuk setiap shiftnya. Nah, ini kita harus menghitung. Pertama, dari jumlah kunjungan, ada berapa pasien dalam satu shiftnya, dalam satu harinya. Kemudian kita juga melihat ada berapa jenis pekerjaan, ya. Pekerjaan itulah yang beban kerja, ya. Misalkan kita mulai menghitung dari mendaftarkan, menanyakan identitas, itu ada berapa menit waktu yang dibutuhkan. Dari menanyakan identitas, kemudian mencatat, mencari status rekam medisnya, sampai mengantar status tersebut ke poliklinik umum atau poliklinik gigi, itu butuh berapa lama? Ya, itulah sebenarnya beban kerja dari setiap masing-masing kerjaan. Itu semua kemudian akan kita hitung dan kita bagi sehingga ketemu satu shift membutuhkan berapa orang atau satu hari membutuhkan berapa orang. Untuk EP2 ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis tenaga yang dibutuhkan. Ini kita melihat sebenarnya dari kebijakan klinik itu sendiri. Jadi teman-teman bisa menentukan sendiri untuk kompetensinya, tetapi tetap mengikuti juga dari referensi nasional, ya. Jadi yang perlu dipikirkan misalkan pengalaman, ya. Pengalaman kalau memang di daerahnya terbatas tenaga, berarti kita untuk pengalaman kerja mungkin tidak usah terlalu lama permintaannya. Misalkan saja 1 atau 2 tahun berpengalaman di bidangnya, seperti itu. EP3 dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga
sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi setiap klinik ya, mempunyai komitmen untuk melakukan perencanaan. Ini adalah planning. Kapan klinik bisa memenuhi kebutuhan tenaga dari setiap unit kerjanya sesuai yang dipersyaratkan. Ya. Di sini bukan hanya tentang kuantitas atau jumlah tenaga, tetapi juga tentang kualitasnya, yaitu kualifikasinya apa. Apakah dia seorang D3 kefarmasian ataukah D3 kebidanan, ini yang juga harus kita penuhi. EP4 ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja pada klinik. Ya, uraian tugas ini harus kita atur sedemikian rupa ya. Jadi bukan hanya normatif, tapi benar-benar suatu kalimat yang konkret ya. Uraian tugasnya apa? Termasuk apabila tenaga ini juga diberikan pelimpahan wewenang. Nah, itu juga termasuk di dalam nantinya uraian tugas. EP5, persyaratan perizinan untuk tenaga medis dan keperawatan dipenuhi. Ya. Di sini perizinan yang dimaksud, ya, selain medis dan keperawatan itu punya STR, juga harus mempunyai SIP untuk praktek di klinik tersebut. Dan ini memang harus dibuktikan. Kalau masih belum, ya ini bisa dianggap merupakan ketidaklayakan untuk prakteknya. Jadi diurus, dan setelah keluar SIP ini kita lanjutkan ke proses credentialing. (131) ini mengenai struktur organisasi ya. EP1 ada struktur organisasi yang ditetapkan oleh pemilik. Jadi ini jangan salah, nanti kalau ketika membuat SK yang menetapkan bukan pimpinan ya, tapi pemilik ya. Pemilik ini adalah badan hukum pastinya ya, bisa berupa yayasan atau PT. EP2, pimpinan menetapkan penanggung jawab pada setiap jabatan yang ada pada struktur ya, atau kita bilang di sini adalah struktural biasanya ya. Pejabat struktural ini termasuk yang di SK-kan ya. SK-nya untuk pejabat struktural merupakan SK dari pimpinan. Ini yang dibedakan dari EP1-nya. SK untuk EP1 ini dikeluarkan oleh badan hukum pemilik. EP3 ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi antar jabatan yang ada pada struktur. Biasanya dalam suatu bagan atau struktur tersebut pasti ada penjelasan ya, yang ditunjukkan berupa garis ya. Garis inilah mewakili alur komunikasi dan koordinasi. Apakah dia garis komando ya, ataukah dia garis koordinasi? Artinya kalau komando jelas siapa yang memberikan instruksi kepada siapa ya. Kalau koordinasi berarti tidak bisa memberikan instruksi atau perintah, hanya untuk mengkoordinasikan saja, mengkomunikasikan hal-hal penting, tapi masih belum bisa untuk menghasilkan suatu keputusan. Selanjutnya, kriteria 132 EP1 ada uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi klinik. Jadi setiap pejabat yang namanya tercantum nama jabatan ya di dalam struktur tersebut memang sudah harus dilengkapi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan.
EP2, pimpinan klinik, pemangku jabatan, dan karyawan memahami tugas, tanggung jawab, dan peran dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan di klinik. Ini berarti pemilik, dimulai dari pemilik harus mensosialisasikan ke pimpinan, dan kemudian pimpinan klinik mensosialisasikan juga kepada pemangku jabatan yang lain dan karyawan, agar mereka masing-masing itu memahami uraian tugas dan wewenang yang sudah tercantum dalam SK-nya masing-masing, dalam surat keputusan masing-masing. EP3, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas. Di sini evaluasinya bisa dilakukan berkala, misalkan setidaknya 6 bulan sekali, ya, atau setahun sekali, ya. Yang penting harus ada satu penilaian apakah setiap unsur, baik itu struktural ataupun staf pelaksana, sudahkah melaksanakan uraian tugasnya masing-masing. Kriteria 133 EP1, dilakukan kajian terhadap struktur organisasi klinik secara periodik. Secara periodik di sini bisa disikapi dengan kebijakan klinik, ya. Misalkan 1 tahun atau 2 tahun sekali dilakukan kajian. Walaupun misalkan setelah dikaji ternyata tidak ada perubahan terhadap susunan dari struktur organisasi, tetapi kajian itu harus setidaknya dilakukan. Apalagi memang apabila struktur organisasi yang lama itu sudah dinilai, ya, tidak layak. Nah, berarti perlu direvisi, ya, perlu ada penambahankah organ yang baru, ataukah malah pengurangan karena tidak efektif. Nah, ini bisa muncul sebagai tindak lanjut dari hasil kajian. EP2, hasil kajian tersebut bukan hanya sekedar rencana tapi ditindaklanjuti, ya, dengan perubahan atau penyempurnaan struktur. Untuk persiapan akreditasi yang perdana ini, saya yakin beberapa struktur organisasi yang telah dimiliki oleh klinik biasanya perlu direvisi, ya. Karena kita juga melihat adjustment-nya terhadap permintaan standar. Misalkan ada tambahan beberapa organ, yaitu tim mutu atau tim PMKP, kemudian tim akreditasi, dan beberapa struktur yang lain untuk lebih menunjang pelayanan di unit masing-masing. Kriteria 134 EP1, ada kejelasan persyaratan atau standar kompetensi sebagai pimpinan klinik, pemangku jabatan, dan pelaksana kegiatan pelayanan. Jadi ini sebenarnya juga pengulangan dari kriteria yang sudah di atas dan juga elemen penilaian, ya. Ini sebaiknya dimasukkan juga di dalam pedoman pengorganisasian supaya tidak tercecer, ya. Jadi lengkap untuk setiap jabatan, ya, itu ada persyaratan jabatannya. EP2, ada rencana pengembangan pengelola dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. Rencana pengembangan ini artinya juga bagaimana rencana pendidikannya, ya. Selain pendidikan formal juga perlu ada juga yang pelatihan sesuai dengan kompetensinya, apakah medis, keperawatan, farmasi, atau yang lainnya, administrasi. EP3, ada pola ketenagaan yang disusun berdasarkan kebutuhan. Pola ketenagaan ini pun pasti akan dievaluasi biasanya setiap tahun, karena tergantung juga tadi
data dari klinik akan cenderung berubah. Jadi ini juga akan menyesuaikan dengan ketenagaannya. Pola ketenagaan ini juga nantinya bisa dimasukkan dalam pedoman pengorganisasian. EP4 ada pemeliharaan catatan atau dokumen sesuai dengan kompetensi pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman. Ini artinya apa? Ini sebenarnya isi dari file kepegawaian, ya. Jadi ini adalah berkas kepegawaian masing-masing karyawan, ya. Dimulai dari pimpinannya, kemudian pengelola, ya, atau strukturalnya, sampai ke staf pelaksana. Masing-masing punya satu file kepegawaian yang isinya memuat ini semua, ya. EP5 ada dokumen, bukti, kompetensi, dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan. Jadi ketika staf atau karyawan tersebut ikut dalam pelatihan, kemudian ya kita pasti akan mempunyai fotokopi sertifikatnya. Ini yang harus kita dokumentasikan juga nantinya. EP6 ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan. Nah, selalu kita mulai ketika program itu dengan kerangka acuan program, maka di tengah-tengah itu harus kita evaluasi. Ini cek juga, ya, bagaimana dampaknya pelatihan itu terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan. Apakah adanya suatu perubahan, ya, apakah kinerja dari unit pelayanan itu lebih baik. Nah, seperti itu, ya. Dr. Denny, dari pengalaman dokter mendampingi beberapa klinik, untuk bagian ini yang terkait dengan ketenagaan, kesulitan terbesar memenuhi EP yang mana ya, Dok, ya? Dan barangkali dokter bisa menjelaskan dalam hal apa sulitnya dan mungkin bisa sekarang ini membantu menguraikan kesulitan itu. Ya, terima kasih Dr. Fenty. Biasanya kita mulai dari kesulitan yang pertama itu adalah tenaga medis memang. Dokter saja di beberapa klinik, apalagi yang terpencil, ya, ini memang masih kesulitan, ya, mencari tenaga medis. Ini tentu saja kita bisa bekerja sama dengan stakeholder yang terdekat, ya, misalkan dengan puskesmas, ya. Apakah masih diperbolehkan, karena tenaga medis itu kan memang SIP-nya boleh sampai 3 begitu, ya. Asalkan memang jam prakteknya itu juga harus disepakati. Jam-jam berapa saja yang ada di klinik dan yang ada di puskesmas. Tenaga yang lain sangat bervariasi tergantung daerah. Misalkan rekam medik, ada beberapa yang surplus rekam mediknya banyak, tapi ada yang lain juga masih kurang nih tenaga rekam mediknya. Ini memang bervariasi. Tapi secara jumlah sebenarnya akreditasi ini tidak melihat benar-benar harus dipenuhi. Misalkan kebutuhannya setelah dianalisis, ya, tentunya membutuhkan 5 perawat misalkan, tetapi saat ini klinik hanya punya 3. Itu sebenarnya bukan masalah besar. Yang penting klinik ada upaya bagaimana memenuhi sampai 5 tadi. Jadi ada tahapan waktunya. Mungkin tahun ini 1, tahun depannya 1. Jadi tidak harus langsung terpenuhi gitu, ya. Jadi kita melihat prosesnya saja, bahwa ternyata klinik berkomitmen itu. Dan upaya itu harus dicantumkan di dalam program, berarti kan gitu. Program, dan ada juga terkandung dalam renstra biasanya. Kapan harus terpenuhi ini gitu. Tidak harus sekaligus gitu. Ya. Yang berikutnya, Dok, kalau untuk beban kerja, perhitungan beban kerja, apakah ada referensi yang klinik bisa pakai untuk menjadi acuan cara menghitung beban kerja dan juga cara membuat pola ketenagaan, Dok? Iya, untuk beban kerja
Eh, Hampir sebagian besar klinik itu rawat jalan ya. Kalau rawat jalan biasanya yang keperawatan ini tidak bisa langsung menerapkan seperti PPNI, kemudian perhitungan gilis itu lebih ke arah rawat inap sih. Sebenarnya kalau kita paksakan juga bisa, tapi hasilnya masih kurang akurat. Yang lebih baik kita menggunakan metode WISN, ya, WISN itu adalah workload staff indikator need. Nah, jadi itu workload indikator staff need ya. Jadi itu kebutuhan staf berdasarkan beban kerja. Nah, intinya tadi adalah kita mengidentifikasi dulu setiap unit kerja itu pekerjaannya apa saja gitu ya. Dan butuh berapa lama gitu. Karena metode perhitungan tenaga kerja ini ya sangat berkembang dinamis, tetapi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Bahkan yang terbaru pun ada yang menciptakan lagi itu metode YASLIS kan seperti itu ya. Tetapi ini juga ada kurang lebihnya ya. Bisa kita gunakan juga. Kemudian perhitungan kerja dari panduan dari Kemenkes itu juga bisa dipakai ya. Pada dasarnya mereka mempunyai kemiripan, yaitu kita harus mengidentifikasi ada pekerjaan apa saja di dalam unit kerja itu. Kemudian berapa lama yang dibutuhkan untuk tiap-tiap pekerjaan itu. Setelah itu kita bagi gitu loh ya. Kita bagi ya. Entah itu hari ataupun per shift akan ketemu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan gitu. Kalau yang tadi pola ketenagaan? Ya, pola ketenagaan ini kita sebenarnya menampilkan suatu tabel, Dr. Fenty ya, suatu tabel ya yang berisi beberapa kolom ya. Ada unit kerja, kemudian kita melihat di situ ketenagaan apa. Misalkan perawat itu kualifikasinya apa? D3 atau apa. Nah, kebutuhannya berapa? Misalkan kebutuhan 10. Kemudian kondisi saat ini berapa? Kondisi saat ini 5. Berarti selisihnya 5. Nah, kan gitu. Berarti masih ada kekurangan. Itulah yang dimaksud dengan pola ketenagaan sebenarnya. Jadi tidak mencantumkan namanya, tetapi hanya jumlahnya. Itu adalah pola ketenagaan. Baik, kita lanjut ke kriteria 135 EP1. Ada ketetapan persyaratan bagi pimpinan klinik, pemangku jabatan, dan pelaksana yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan. Ya, ini juga hampir sama. Ya. Artinya mereka baik itu pimpinan klinik yang baru ataupun struktural staff itu harus mengikuti orientasi ya dan pelatihan. EP2 ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru. Nah, ini sudah ya, maupun pelaksana dan tersedia kurikulum sesuai program. Kurikulumnya ini adalah kurikulum yang memang disusun sendiri oleh klinik ya. Biasanya ada 2 jenis orientasi ya. Yang pertama yang umum, orientasi umum, dan orientasi khusus. Orientasi umum nanti kurikulumnya adalah menjelaskan profil klinik ini seperti apa ya. Mulai dari sejarahnya, visi misi ya, dan seterusnya sampai fasilitas. Setelah itu juga menjelaskan mengenai peraturan. Ya. Peraturan di klinik ini seperti apa, tata tertibnya bagaimana. Ya. Ini sangat penting dijelaskan di awal ya bagi semua ini karyawan. Termasuk juga masalah PMKP. PMKP ini bukan orientasi khusus, tapi dia dimasukkan di dalam orientasi umum. Setiap staf harus mengenali program mutu apa yang sudah dijalankan oleh klinik, karena mereka juga akan terlibat
di dalam program mutu ini. Jadi beberapa indikator mutu yang sesuai dengan unit ini kerjanya juga harus mereka pahami, karena mereka pula yang akan nanti melakukan. Dan terakhir itu adalah orientasi khusus. Ini harus disesuaikan dengan kompetensinya ya. Biasanya berlangsung di unit kerjanya untuk orientasi khususnya. EP3 ada kesempatan bagi pimpinan klinik, pemangku jabatan maupun pelaksana untuk mengikuti seminar atau yang lain ya, atau meninjau pelaksanaan di tempat lain ya. Di sini kita selain seminar masih ada atonya ya, jadi kesempatan untuk meninjau. Jadi kita melakukan semacam benchmark ya, bisa ke tempat lain, ke klinik lain. Kita melihat proses yang ada di klinik lain tersebut seperti apa ya. Mudah-mudahan klinik di tempat lain itu sudah mengikuti akreditasi, itu akan lebih bermakna ya. Berikutnya adalah kriteria 136 EP1, ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Kebanyakan klinik hanya baru ya mempunyai visi dan misi ya. Ini silakan dirumuskan untuk tujuan ya. Tujuan berupa suatu kalimat ya, cukup satu kalimat saja ya, satu tujuan saja ya, tidak terlalu banyak. Dan tata nilai juga harus dirumuskan tata nilainya. Ada beberapa klinik yang kreatif, tata nilai ini dibuat menjadi suatu singkatan seperti itu, dengan masing-masing mempunyai penjelasan nilai yang disesuaikan dengan visi misi tadi. EP2 ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan klinik kepada pelaksana pelayanan. Ini artinya teman-teman di klinik diminta SOP-nya, bagaimana cara mengkomunikasikan ya, mensosialisasikan lagi gitu ya kepada pelaksana pelayanan dan pengguna. Pengguna ini berarti pengunjung ya atau pasien. Bukan hanya untuk karyawan tapi juga untuk pengunjung. EP3 ada mekanisme untuk meninjau meninjau ulang tata nilai dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan tadi relevan dengan kebutuhan dan harapan. Jadi prinsipnya sama seperti struktur organisasi ya. Kita tinjau ulang lagi, apakah masih relevan. Mekanisme di sini yang dimaksudkan adalah SOP ya. Jadi buat SOP-nya, bagaimana cara meninjau ulang ya. Adakan pertemuan, tapi siapa yang mengadakan pertemuan jelas ya, pimpinan klinik. Kemudian siapa yang harus hadir, masing-masing memberikan evaluasi ya, apakah nilai-nilai tersebut, tata nilai tersebut, visi misi dan tujuan tersebut masih relevan. EP4, adakah mekanisme untuk menilai ya, apakah kinerja klinik sejalan dengan visi misi, tujuan dan tata nilai klinik. Nah, ini yang diminta sebenarnya adalah SOP lagi ya. Bagaimana cara menilai bahwa kinerja pelayanan klinik itu sejalan ya, sesuai dengan visi misi, tujuan dan tata nilai klinik ya. Kriteria 137 EP1 ada mekanisme yang jelas bahwa pimpinan mengarahkan dan mendukung pemangku jabatan dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ketika diminta mekanisme, berarti itu yang ditunjukkan adalah SOP ya, SOP yang jelas. Bagaimana pimpinan atau kepala klinik itu mengarahkan ya,
mengarahkan. Jadi cara mengarahkannya seperti apa? Apakah dalam suatu pertemuan itu juga bisa, ya, ataukah dengan memanggil, ya, dengan face to face itu juga bisa. Nah, itu silakan dituangkan di dalam suatu SOP. EP2 ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ya. Di sini yang diminta adalah kinerja pelayanan dari unit itu atau klinik, ya. Klinik adalah kumpulan dari unit, ya. Jadi itu adalah kinerja pelayanannya, bukan karyawan, ya. Bagaimana SOP-nya untuk benar-benar bisa menilai, ya, dari kinerja yang sudah dihasilkan dalam periode yang tertentu. Apakah misalkan 3 bulan sekali, apakah 6 bulan sekali, ini silakan dituangkan di dalam SOP-nya. EP3 ada struktur organisasi yang efektif. Nah, di sini struktur organisasi yang efektif dikatakan efektif apabila setiap organnya itu sudah berfungsi optimal, ya. Itu kita bilang efektif. Tentu saja ini harus ada analisanya, tetapi sederhana saja, ya. Apakah misalkan bidang pelayanan, ya, kemudian unit-unitnya, ya, yang dibentuk